Ingat amalan tidur, baca apa? Ayat kursi, kulhu, falak, annas. Kemudian di awal malam baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kita bahas di antara cara-cara untuk mengusir jin adalah dengan mengembalikan fitrah manusia seperti yang sudah Allah gariskan di jalurnya. Seperti contoh ya, kalau misalnya dia sudah dicintai sama jin sehingga pengaruhnya itu membuat yang wanita menjadi seakan-akan jadi laki-laki, yang laki-laki jadi wanita, maka kembalikan sebagaimana fitrahnya. Dia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki fitrahnya tegas ya, tidak kemayu, tidak kemenyek ya, tidak juga apa? Lemah lembut, lenceh ya bahasa kita ya. Tentu dengan terapi, dan ini bisa kita padukan dengan terapi secara psikologis ya, di terapi psikisnya kita ruqyah juga, kita terapi juga psikisnya ya. Kemudian jaga apa-apa yang yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya 5 fitrah yang disuruh untuk dibuang. Khitan ya, bagi yang belum sunat, sunatlah ya. Kemudian apa? Cukur rambut bawah, kemudian dicabuti rambut di ketiak, kemudian potong kuku dan potong kumis. Nah, yang biasanya kita lupa ini diantaranya yang paling mudah adalah potong kuku. Coba kita cek kuku kita masing-masing, ada ndak yang panjang? Di antara tempat mengikatnya setan di tubuh manusia ada pada kuku yang panjang, seperti yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, qassu azafirakum fa inna syaitana yajri bainal lahmi wadh-dhafar. Pendekkanlah kuku-kuku kalian karena setan itu akan berjalan-jalan di antara daging dan juga kuku yang panjang ya, janganlah pelihara kuku seperti Werkudara, nggak perlu lah ya. Kemudian apa yang disunahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibuang, kalau dibiarkan panjang itu disukai sama setan, gitu juga sebaliknya. Apa yang disunahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dipelihara, ya kalau kita pelihara setan akan benci. Untuk laki-laki pelihara jenggot, ya pelihara jenggot, tidak senang itu setan. Bukan setan jin saya, setan manusia juga tidak suka, ya begitu ya. Kemudian ya bagi yang akhwat juga dengan membenarkan hijabnya, bukan membungkus tapi betul-betul menutup ya. Syukur-syukur bisa istiqomah pakai gamis, pakai rok, lebih baik lagi ya pakai cadar ya, walaupun istri saya juga belum pakai tapi saya doakan semoga suatu saat mau pakai cadar terus. Kemudian ada juga amalan-amalan yang bisa menjauhkan diri kita dari gangguan-gangguan setan-setan yang mencintai kita. Di antaranya amalan sebelum tidur, baca wudhu terlebih dahulu, ambil wudhu, kemudian meniupkan ke telapak tangan kita, tiup dulu baru baca. Dalam redaksi hadisnya tiup baru baca ya, untuk menyelisihi tukang sihir. Kalau tukang sihir dia baca mantranya baru tiup, nah, maka Rasulullah SAW mengajarkan kita tiup baru baca. Habis itu baca apa? Ayatul Kursi sekali, Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falak 1 kali, An-Nas 1 kali ketika menjelang tidur. Dan di awal malam baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, Amanar Rasul sampai seterusnya, atau dari lillahi ma fis samawati juga boleh, gitu ya. Kemudian kalau memang gangguannya itu sangat parah,
ya bisa menggunakan minyak kasturi putih, atau kalau tidak ada kasturi putih boleh menggunakan gaharu. Kalau tidak ada gaharu boleh menggunakan za'faron. Loh, kok kayak dukun yang ikut-ngikut kita? Sebenarnya bukan kita yang ikut dukun. Za'faron itu sunnah juga, ya, disukai juga sama Nabi SAW, bahkan sangat efektif untuk pengusiran jin. Cuma karena jarangnya para dai yang mensosialisasikan bagaimana cara pengobatan nabawi, akhirnya yang ngambil andil di situ adalah para dukun menggunakan minyak za'faron, termasuk juga menggunakan mandi dengan air 7 sumur yang berbeda. Itu ada dalam hadis riwayat Bukhari. Ya, kalau kita mengatakan oh syirik gitu, bagaimana syirik? Itu kan caranya dukun yang ngambil dari kita, maka kita harus ambil balik, gitu ya. Ya, ada juga nanti pengobatan menggunakan beberapa wewangian yang berbeda-beda. Ya, kalau dalam beberapa kitab-kitab ulama Mesir yang memang ahli dalam bidang ruqyah, itu ma'uz zuhur, air kembang. Kalau kita air kembang 7 rupa, itu ya bahaya sih. Ini baru saya share untuk umum saja, supaya kita paham bahwasanya wewangian yang berbeda-beda dari bunga-bunga yang berbeda-beda itu juga sangat bermanfaat untuk mengobati gangguan jin dan sihir. Nanti kapan-kapan di pembahasan masalah peluruhan sihir akan kita bahas rahasianya, ya. Cuma sayangnya yaitu jarang diantara kita yang takhusus, ya, takhusus apa ya, fokus ya dalam bidang ruqyah syariah, sampai akhirnya yang ngambil alih di sini adalah para dukun-dukun yang berkedok agama. Padahal itu bermanfaat, termasuk air bunga mawar itu juga bermanfaat, diminum untuk menghentikan pendarahan. Ini pernah saya praktekkan di Masjid Salahuddin Sokaraja, ketika mempraktekkan gimana caranya mengobati gangguan sihrun nazif. Sihrun nazif adalah sihir yang membuat pendarahan wanita itu terus menerus ngucur, nggak berhenti-berhenti. Itu diantaranya menggunakan air mawar, ya, pakai direndam dulu selama 5 jam baru diminum. Nah, sudah tahu apa baru tahu? Baru tahu ya. Nah, ini bisa dipraktekkan juga untuk jin yang mencintai seorang manusia. Cuma kalau antum masih ragu, ya nanti tunggu pembahasan lebih detail, ya, ketika sudah masuk ke dalam pembahasannya. Ya, cukup pakai bidara saja boleh. Bidara pun kan juga bukan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antum tahu, pengobatan menggunakan daun bidara itu bukan sunnah, ya, ingat baik-baik, pengobatan gangguan jin dan sihir menggunakan daun bidara bukan termasuk sunnah, karena Rasul tidak pernah ngobati sihir pakai bidara. Bidara itu kan temuannya seorang tabi'in namanya Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala. Dan ini caranya dikutipkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari, dan disangka orang-orang itu caranya Rasul, padahal bukan. Ini termasuk bagian nusrah syar'iyah, pelepasan sihir yang dibolehkan secara syariat. Nanti akan ada pembahasan detailnya masalah ini insyaallah, ya. Ingat, amalan tidur baca apa? Ayat kursi, kulhu, falak, annas. Kemudian di awal malam baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kemudian bisa menggunakan minyak apa tadi? Gaharu, kasturi putih atau za'faron. Antum ruqyah dulu. Nah, ruqyahnya dengan ayat-ayat yang disunahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, ya, dan 2 ayat terakhir setelahnya, kemudian 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, Al-Kafirun, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Hafal ya? Fatihah, ayat kursi, dan 2 ayat terakhir setelah 2 ayat setelahnya, 3 ayat terakhir Baqarah, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
7 antum baca, kemudian nanti digosokkan di tempat-tempat yang sensitif. Kalau jin mencintai manusia biasanya bercokolnya di area sini, di pinggang atau di atas tulang ekor, digosok situnya ya, sama di di area paha bagian dalam, di paha bagian dalam sini ya. Kemudian di antara sini dari kuping sampai pundak diusap biasa saja menggunakan apa, minyak apa tadi, gaharu, misik putih atau za'faran tadi, dan di ujung-ujung jari jemari atau di sela-selanya. Itu dilakukan juga sebelum tidur. Kemudian buat dia tidak betah sehingga dia tidak bisa melihat aurat manusia yang dia cintai dengan membiasakan diri membaca basmalah saat dia menanggalkan pakaian. Jaga adab masuk kamar mandi, masuknya menggunakan kaki kiri, doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is ya. Makan juga demikian, jangan beri makanan setan sedikit pun. Biasakan untuk minum dan makan menggunakan tangan. Kadang orang itu lupa minum dengan enaknya pakai tangan kiri sambil lari, sambil jalan, sambil ngobrol sama teman-temannya. Kadang nggak sadar minum es teh misalnya pakai tangan kirinya. Wah, ini makin suka, karena itu cara makannya setan. Biasakan juga membaca bismillah sebelum makan. Pokoknya kita tutup celah-celah supaya setan itu tidak mempunyai makanan di tubuh dan rumah kita, tidak mempunyai tempat tidur di tubuh dan juga di rumah kita. Caranya gimana? Tebas kasur kita sebelum kita tidur menggunakan sapu lidi atau menggunakan sarung ya. Kemudian tutup seluruh bejana-bejana air yang ada di rumah kita, walaupun harus menutupnya dengan apa, tisu, baca bismillah di atasnya. Makanan tutup, kalau nggak ada penutup pakai tisu, baca bismillah. Setan tidak bakal mampu mengangkat tisu yang sudah di bacakan basmalah untuk menutup air atau menutup makanan kita, gitu ya. Buat mereka itu tidak betah. Dan rutin ruqyah mandiri, tentu dengan menjadikan Quran sebagai sahabat setia kita dengan merenungi seluruh isi-isinya. Ini tuh